Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mansurin Tutorial. Di dalam video kali ini yaitu saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengukur trafo ya. Dan apa sih ciri-cirinya trafo yang masih bisa dipakai dan trafo yang sudah rusak. Namun sebelum saya membahas video ini, seperti biasa ya, bagi yang baru nongkrong di channel saya jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Bagi yang telah mendukung perkembangan channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dukung terus channel ini. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Langsung saja di sini saya akan berbagi tutorialnya, yaitu cara mengukur trafo dengan menggunakan AVO digital ya, dengan menggunakan AVO digital seperti ini ya. Untuk kabel propnya kita colokkan yang hitam di bawah, yang merah di tengah ya, kabel propnya. Dan untuk selektornya, ini selektor saklar putarnya ya, kita arahkan ke tahanan itu ohm ya. Ohm kita ambil yang paling kecil saja, nilai 200 ohm. 200 ohm ya, nilainya 200 ohm, akan muncul angka 1. Kemudian kalau kabel propnya kita tempelkan ini ya. Jadi kita untuk mengetahui tahanan yang ada di kabel ini, tahanannya ini berapa tahanannya, kita tempelkan seperti ini. Maka di sini akan muncul angka 1,2 ohm ya, 1,2 ohm, 1,1. Taruhlah ini 1 ohm ya, 1,1 1,2 nih. Jadi kurang lebihnya 1,1 1,2 ohm. Ini nilai tahanan yang ada di kabel ini ya, kabel prop. Kemudian kita akan mengukur tahanan yang ada di kawat ini ya, kawat lilitan trafo ini. Ini untuk trafo yang baru atau trafo yang normal ya, trafo yang normal yang masih bisa dipakai itu seperti ini ya nilainya. Tunggu dulu. Gini ya. Jadi untuk kabel hitam putih ini terserah ya, bebas kita taruh di mana saja, boleh bolak-balik gini. Ini antara kepala ini ya, kepala ujung-ujungnya ini harus nyambung semua ya, harus nyambung semua. Jadi ini 0, ini 110, maka akan menunjukkan angka 48 ya, 48 ohm. Jadi ini paling enggak harus di atas 40 ohm ya. Jadi kalau trafo Anda enggak sampai 40, kalau trafo Anda nggak sampai 40, maka dia sudah rusak ya, sudah terbakar, sudah konslet. Nah, jadi ini minimal nih 48. Jadi kalau nilainya menunjukkan 40 ke atas itu berarti masih normal, masih bagus. Kemudian ini 110. Kalau kita ukur ke yang lebih tinggi, maka angka yang didapat harus lebih tinggi ya. Jadi kalau angkanya lebih rendah, maka yang lainnya ini konslet ya, rusak. Jadi ini 110 nilainya 48. Kalau 220, maka dia akan menunjukkan 94. Nah, ini berarti ini udah pas ini berarti trafo ini sehat, bisa digunakan. Kemudian 240 99. Nah, gini ya. Jadi 99 ohm, 220-nya 94. Saya ulangi, 240 99 ya, hampir 100 nih. 99, 220-nya 94. Nah, jadi semakin kecil maka tahanannya akan berkurang ya. Kemudian di sini 48. Nah, seperti itu ya. Jadi berarti trafo ini masih bagus. Kemudian yang bawahnya nol sama 6. Nah, ini tegangannya kecil sekali ya. Ada 6 volt, 9 volt, 12 volt. Maka ini nilainya nanti jauh berbeda ya. Jadi kalau kabel prop ini nilai tahanannya 1 ohm ya, 1 ohm ya. 1 ohm, maka ini ya menunjukkan angka 1 ohm ya. Maka yang di sini ini harus di atas 1 ohm ya. Kalau sama 1 ohm berarti rusak ya, berarti konslet. Kita ukur nih. 0 dengan 6 volt, maka dia akan muncul 3 ya, 3,5. Nah, 3,5 berarti ini sehat, ini normal nih.
Nah, nanti kalau dipindah ke angka 9, maka dia harus lebih tinggi dari 3 ya. Dia harus lebih tinggi. Kalau lebih rendah berarti di sini ada yang konslet, ada yang putus gitu ya. Jadi ini 9, tadi 3, sekarang 5. Nah, lebih tinggi ini berarti sehat ini. 12, maka dia lebih tinggi lagi 6. Nah kan, yang 12 6, yang 9 5 ohm, yang 6 3 ohm. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau angka, jadi kita ngukur trafo itu tidak hanya sekedar dibutuhkan muncul angka gitu aja, tapi angkanya ini harus besarnya itu harus sesuai ya. Kalau besarnya nggak sesuai berarti rusak trafonya, berarti trafonya rusak. Nah, cara mengukur trafo dan mengetahui trafo itu rusak apa enggak seperti itu ya. Kemudian yang CT-nya ini, yang CT-nya juga kita ukur nih. Jadi antara pin ini ya, antara kepala-kepala ini harus satu dan yang lainnya itu harus nyambung ya. Kalau nggak nyambung berarti putus dan rusak, nggak bisa dipakai. Ini untuk angka 12 menunjukkan 2,4, yang 18 3. Kita balik sama ya. Ini hitam putih, hitam merahnya bolak-balik sama nih. 3, 2,4, 3 gitu ya. Kemudian sebelah kirinya, nah sebelah kirinya harus kita hitung semua ya. Nah, jadi 2,6 sama. Yang 18 4. Jadi kanan kiri ini imbang ya. Sama 12 12 18 nanti imbang. Ada selisih dikit 0, berapa itu normal ya. Kita tes ada selisih enggak yang kanan dan yang kiri. Yang 12 volt yang sebelah kiri nilainya 2,5, yang sebelah kanan 2,4. Nah, nilainya selisih 0,1 ya. Jadi itu normal itu. Kemudian untuk mengetahui trafo ini konslet sama body apa enggak ya, caranya yang satu kita tempel di pinnya, yang satu kita tempel di body gini ya. Kalau ini nggak boleh menunjukkan angka sekecil apapun ya. Kalau menunjukkan angka berarti dia konslet. Nanti trafo Anda bodinya akan nyetrum nanti. Semuanya kita ukur seperti ini. Tidak boleh menunjukkan angka sama sekali ya. Seperti itu cara mengukurnya. Dan cara mengetahui apakah trafo ini ada yang rusak apa tidak, bisa dipakai apa enggak ya. Caranya seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar menunjukkan angka, tapi angkanya itu harus sesuai. Nah, kemudian ini saya kasih contoh ya. Ini contoh trafo yang rusak nih. Trafo yang sudah kebakar itu seperti apa? Ini 0 sama, kita ukur 0 sama 110, maka dia menunjukkan angka ini 110 ya, tegangannya ya. Tegangannya 110 nih. Dia menunjukkan angka 2 volt, 2 ohm. Bukan volt ya, ohm ya. Jadi di lilitan 110 angkanya cuma 2 ohm. Nah, ini berarti udah bejat ini, udah hancur nih trafo ini ya. Dalamnya sudah terbakar, hangus. Nah, kalau kita bandingkan seharusnya 110 itu, ini trafo yang baru ya. Seharusnya nilai 110, tegangan 110 itu harus di atas 40 ohm ya, di atas 40 ohm. Nah, ini yang baru menunjukkan 48 ohm. 47 48 ya, 47 ohm nih. Nah, ternyata yang rusak ini cuma 2 ohm. Yang rusak ini ya, 0 sama, dia hanya menunjukkan angka 2 ohm. Ini berarti rusak ini. Tegangan 110, tahanannya cuma 2 ohm. Nah, ini berarti kebakar nih trafonya. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi kita ngukur trafo ini rusak apa enggak itu tidak hanya menunjukkan angka, semuanya akan menunjukkan angka nanti, tapi angkanya tidak sesuai ya, angkanya enggak sesuai. Sekarang kita 220 menuju ke 220 cuma 3 ohm. Nah, cuma 3 ohm nih 220. Seharusnya 220 itu sekitar 94 ohm ya. 90-an, 90 ohm. Kalau 240 itu 100 ohm. Ini cuma 2 ohm. Yang 240 sama ya, 2,5 ohm. Berarti bisa dinyatakan trafo ini is dead, mati ya trafonya ya. Nggak bisa dipakai lagi. Nah, kemudian
yang ini outputnya, kita hitung outputnya antara 0 dan 6 ini seharusnya dia menunjukkan angka 3 ohm ya. Kalau yang normal dia menunjukkan paling enggak 3 ohm nih. Ternyata di sini tidak bergerak sama sekali. Oh ini bergerak. 1. Enggak normal ya. Jadi pergerakannya angkanya itu goyang, enggak bergerak. Yang 9 bentar. Satu ohm, berarti udah tewas juga ya. Yang sebelah sini yang outputnya, yang sekundernya ya, 1 ohm. Nah ini angka 9 seharusnya menunjukkan 3 ohm lebih ya. Yang 12 cuma 1 ohm. Ini 12 volt, ini cuma 1 ohm nih. Padahal yang sini ya, yang baru nih, yang masih sehat ini, yang angka 12 volt, dia akan menunjukkan angka, nah harus di atas 1 ya, harus di atas 1. Dia menunjukkan angka 2 ya. Yang 12 volt dia menunjukkan angka 2,5 ohm. Kalau yang sudah tewas ini, jadi seharusnya ini 2,5 ohm ya. Yang 12 dia cuma menunjukkan angka 1,5, maka bisa dinyatakan bahwa trafo ini tewas. Jadi untuk mengetahui trafo ini rusak apa tidak dengan menggunakan avometer, itu tidak hanya sekedar menunjukkan angka yang ada di sini ya, namun angkanya sesuai apa enggak. Kalau angkanya enggak sesuai, berarti dia telah konslet ya. Karena apa? Karena kita ngukur tanpa lilitan, ini aja menunjukkan angka ya, ini aja menunjukkan angka nanti. Ada yang kolab. Nah, jadi kita mengukur, wih ternyata putus bro, ternyata kabelnya putus. Jadi kita untuk mengetahui trafo ini bisa dipakai apa enggak, sudah rusak apa belum, itu tidak hanya menunjukkan angka, namun angkanya sesuai apa enggak ya. Oke, inilah sedikit tutorial dari Mansurin Tutorial. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat yang baru belajar elektronika. Oke, terima kasih telah mampir di channel saya. Terima kasih atas waktunya. Jangan kemana-mana, kita akan jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.